Bab 801, Kunci ke tingkat ketiga. Yang Chen menghela nafas pelan, mereka datang begitu cepat, siapa mereka? Utusan harimau tersembunyi, Han Zeng, dan dua orang lainnya, semuanya mengejar kita. Yunlu menggertakkan giginya dengan kebencian. Tuan muda, semua hal yang telah Anda lakukan jelas untuk ras manusia, tetapi manusia ini masih ingin menghalangi Anda. Ini sangat tidak adil. Sukses tidak pernah mudah. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, saya melakukan semua ini untuk keluarga saya, bukan untuk mereka. Tentu saja, saat dia berkata demikian, bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasakan sedikit pun kekecewaan. Manusia-manusia ini, yang diperankan oleh Fire Essence Beast, bahkan tidak tahu siapa pembawa pesan itu dan datang begitu saja untuk membunuhnya. Mereka hanya ingin dia mati, dan untuk apa? Itu semua demi kepentingan pribadi, dan berbagai faktor lainnya. Yang Chen mengepalkan tangannya, dan apapun yang terjadi, dia akan mengingat tiga orang yang memburunya hari ini. Seni gerakan petir tingkat 4, aktifkan. Yang Chen dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dia sekarang telah memulihkan sejumlah besar trukinya, tetapi itu hanya dapat mendukungnya dalam mengaktifkan seni gerakan petir tingkat keempat. Jika dia bertahan terlalu lama, konsumsi trukinya akan melebihi batasnya. Baginya saat ini, setiap ki sejati merupakan harapan tambahan untuk bertahan hidup dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada saat yang sama, utusan harimau tersembunyi, bersama dengan Niu Tan, akhirnya menemukan Yang Chen dengan mencari di domain spiritual mereka. Ketika mereka menemukan Yang Chen, keduanya sangat gembira, lalu tertuju pada Yang Chen. Mengejar. Tanpa ragu-ragu, ketiganya segera mengejar Yang Chen dengan kekuatan penuh. Meskipun seni gerakan petir tingkat keempat Yang Chen tidak secepat tingkat kelima, namun tetap tidak lambat, yang membuat utusan harimau tersembunyi dan dua lainnya kesulitan untuk mengejar. Waktu minum teh telah berlalu, dan masih ada jarak yang signifikan antara Yang Chen dan ketiganya. Hal ini membuat ketiga pengejar itu semakin cemas. Namun, tiba-tiba sebuah kesempatan muncul untuk mereka. Yang Chen masih berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi di rute pelariannya, penyergapan muncul entah dari mana. Hah! Ekspresi Yang Chen menegang. Dua lelaki tua yang menghalangi jalannya sedang membelai jenggot mereka, tampak sangat mirip satu sama lain. Hehe, jadi Yang Chen ada di sini. Kami berdua bersaudara harus memperkenalkan diri. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang kami, teman muda. Kami dari kota cahaya biru barat. Orang-orang memanggil kami Feng Yang Erguai, duo Feng dan Yang. Kedua tetua itu berkata dengan nada mengejek. Melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini dan ekspresi permusuhan mereka, Yang Chen cukup memahami niat mereka. Kau juga ingin harta karun itu ada padaku? Tanya Yang Chen. Tetua angin terkekeh, teman muda Yang Chen sangat tanggap. Mengapa kamu tidak segera menyerahkannya? Jika kamu memberi kami harta karun itu, kami akan segera membiarkanmu lewat, jika tidak, ketika tiga orang lainnya menyusul, aku khawatir itu tidak akan baik untukmu. Yang Chen dengan hati-hati menilai kekuatan Feng Yang Erguai. Tingkat kultivasi seni bela diri mereka berdua telah mencapai puncak alam bela diri sejati, tetapi mengingat hubungan dekat mereka sebagai saudara dan fakta bahwa mereka dipanggil Erguai, duo itu menunjukkan bahwa kerja sama tim mereka pasti sangat efektif. Menggabungkan kekuatan mereka akan setara dengan alam bela diri bumi setengah langkah, atau mungkin bahkan lebih kuat. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika keduanya percaya diri untuk menghalangi jalannya. Akan tetapi, yang membuat hati Yang Chen merinding adalah karena dirinya, Yang Chen, meski begitu jujur dan saleh, tetap saja menjadi sasaran perburuan seperti itu. Yang Chen menatap Feng Yang Erguai dengan tajam dan berkata dengan dingin, harta karun, ya, selalu saja harta karun. Kau bahkan tidak bisa membuktikan apakah aku punya harta karun, dan kau sudah dibutakan olehnya. Teman muda Yang Chen, kami hanya percaya pada penilaian kami, semakin kau berdebat, hehe, semakin bersalah dirimu. Feng Yang Erguai mencibir. Baiklah, apakah kau sudah mengetahuinya atau belum? Waktu sangat berharga bagimu. Jika kau tidak mengetahuinya sebelum orang-orang itu mengejarmu, semuanya akan terlambat. Mereka mungkin tidak memberimu kesempatan seperti kami. Yang Chen menjawab dengan dingin, sudah menemukan jawabannya. Hehe, Feng Yang Erguai, kalian terlalu sombong.
Rasakan seranganku. Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen membiarkan Yunlu memanggil puluhan ribu semut suci, yang bergegas menuju Feng Yang Erguai. Karena kekuatan masing-masing Feng Yang Erguai tidaklah cukup, mereka hanya bisa menjadi tangguh jika bekerja sama. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi semut suci untuk menghentikan mereka. Namun, yang pasti puluhan ribu semut suci akan dikorbankan. Feng Yang Erguai memang terkejut bahwa Yang Chen memiliki begitu banyak trik, seperti menggunakan serangga spiritual tersebut. Namun mereka segera tertawa dan berkata, "Yang Chen, kamu menggunakan metode yang salah." Saat kata-kata itu terucap, Feng Yang Erguai meraih sebuah tas kain, yang tiba-tiba mengembang dan terbuka lebar, memperlihatkan angin kencang. Dengan kecepatan yang luar biasa, tas itu menyerap puluhan ribu semut suci. Dalam sekejap mata, semua semut suci ditelan. Yang Chen membelalakkan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia tahu bahwa semut suci miliknya pada akhirnya akan mati, dia tidak menyangka akan semudah itu ditangani. Tampaknya para ahli alam bela diri bumi setengah langkah tidak boleh diremehkan, terutama tas kain, yang merupakan harta karun roh surgawi misterius tingkat menengah. Yang paling penting, semut suci tidak memberinya cukup waktu, dan dia berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini. Yang Chen, kau begitu naif mencoba menghalangi kami dengan serangga-serangga spiritual ini. Kemana kau akan melarikan diri sekarang? Feng Yang Erguai dengan cepat mengejarnya. Yang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Kekuatan mereka berdua sama sekali tidak lemah, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengaktifkan seni gerakan petir tingkat keempat, hanya masalah waktu sebelum dia akan tertangkap. Belum lagi, bukan hanya Feng Yang Erguai, tetapi juga utusan harimau tersembunyi dan kedua rekannya. Tuan muda, ada sebuah pintu sekitar 10 mil di depan, Anda harus pergi dan melihatnya. Yunlu tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal ini tentu saja menyalakan secercah harapan bagi Yang Chen, yang sudah kehabisan pilihan dan hanya bisa mencoba membuka pintu menuju Tiandu Divine Country. Pintu. Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah benar-benar ada lantai ketiga? Tanpa ragu, ia langsung memacu kecepatannya hingga batas maksimal, menuju lokasi yang jaraknya 10 mil. Hanya dalam hitungan beberapa tarikan napas, Yang Chen telah mencapai jarak 10 mil. Ketika dia tiba, dia melihat pintu yang disebutkan Yunlu. Sudah ditutup. Yang Chen menatap pintu yang tertutup rapat dan mengangkat alisnya. Dia kemudian melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Starfire, Sape Shifting Liquid Fire, Thunderbolt Style, dan Black Mountain Dark Cloud Palm menyerang sekaligus. Hasilnya, pintunya tidak bergerak. Yang Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mengamati pintu dengan saksama. Setelah berseru pelan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, lubang kunci pintu ini sangat aneh, tampak seperti gumpalan api cair. Mungkinkah membuka pintu itu ada hubungannya dengan api cair? Bab 802, Tingkat Kematian Ketiga. Yang Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan kredibilitas tebakannya saat ini. Menurut Yunlu, para pengejar hampir mengejar. Dia tidak mampu untuk memikirkannya. Coba saja. Yang Chen menggertakkan giginya, menyebarkan api cair pengubah bentuk, dan langsung mengendalikan api cair kental itu agar menempel di pintu kuno itu. Tebakan awal Yang Chen murni spekulatif, dan dia sendiri tidak percaya itu benar. Namun ketika dia menggunakan cairan api pengubah bentuk untuk menyusup ke seluruh lubang kunci pintu. Ledakan. Gerbang utama terbuka dengan suara gemuruh yang keras. Yang Chen sangat gembira, gerbangnya benar-benar terbuka. Meskipun dia tidak tahu dunia macam apa yang ada di dalam gerbang utama dan apakah dia masih akan dikejar setelah masuk, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya sekarang. Yang Chen, kemana kamu melarikan diri? Feng Yang Erguai meraung, mengejar Yang Chen. Yang Chen terkejut. Dia tidak menyangka Feng Yang Erguai begitu cepat sehingga mereka sudah menyusul. Dia mengabaikan mereka dan langsung berlari ke gerbang dengan cepat. Pilihannya sangat menentukan. Feng Yang Erguai baru saja akan bergerak untuk menghalangi jalan Yang Chen, tetapi mereka akhirnya terlambat satu langkah. Yang Chen memasuki gerbang, dan dengan suara gemuruh yang keras, gerbang pun tertutup. Apa? Feng Yang Erguai benar-benar tercengang, bagaimana pintunya bisa tertutup. Mereka kebingungan dan mencoba mendobrak pintu itu, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak.
Bahkan kemampuan alam bela diri bumi setengah langkah mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pintu kuno itu. Tak lama kemudian, 3 utusan harimau tersembunyi tiba di tempat kejadian. Baru setelah berkomunikasi dengan Feng Yang Erguai dan menyadari bahwa mereka semua adalah musuh Yang Chen, mereka merasa lega. Kemudian mereka tanpa henti membombardir pintu, tetapi sayangnya, bahkan upaya gabungan mereka tidak dapat mengguncang pintu sedikit pun. Tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi atau bagaimana Yang Chen masuk. Bahkan Jin Ke dan 2 binatang esensi api pun kebingungan. Dari semua perhitungan mereka telah melewatkan fakta bahwa pintu masuk membutuhkan api cair pengubah bentuk. Kita benar-benar lupa tentang kemampuan yang untuk memanipulasi liquid fire. Kunci untuk membuka pintu tingkat ketiga adalah liquid fire yang dapat berubah bentuk, dan itu haruslah liquid fire yang berkualitas sangat tinggi. Aku tidak menyangka liquid fire milik Yang Chen dapat memenuhi persyaratan, kata Jin Ke dengan cemas. Binatang roh api yang tinggi itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Jin Ke, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang Chen dapat memanipulasi api cair, tetapi kita juga bisa. Tidak bisakah kita membantu manusia-manusia yang tidak berguna itu membuka pintu dan membiarkan mereka masuk untuk membunuh orang bermarga yang itu? Jin Ke menggertakkan giginya, apa yang kau tahu? Ruang di dalam pintu ini hanya bisa menampung 1 orang. Selama orang di dalam tidak keluar, orang di luar tidak bisa masuk. Binatang roh api yang tinggi itu jelas tidak menyadari hal ini dan berseru kaget, apa yang terjadi di dalam pintu ini? Kau tidak tahu, Jin Ke menegang, ruang tingkat ketiga adalah tempat klan kerajaan binatang esensi api kami menyelenggarakan upacara kebangkitan. Binatang esensi api klan kerajaan menjalani kebangkitan mereka di sana, jadi hanya 1 yang bisa masuk pada 1 waktu. Apa? Royal Awakening Place yang legendaris itu adalah lantai 3. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada anak bermarga yang masuk ke sana? Binatang roh api yang tinggi itu bingung. Jin Ke berkata dengan tidak senang, tempat kebangkitan kerajaan adalah tempat kebangkitan klan kerajaan binatang iblis. Para prajurit kebangkitan di dalam, jika mereka bertemu dengan seseorang atau binatang iblis yang tidak memenuhi persyaratan klan kerajaan, mereka akan mengusir mereka atau membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Dengan kemampuan Yang Chen, masuk ke sana berarti kematian yang pasti. Kalau begitu, itu hal yang baik bagi kita. Binatang roh api yang tinggi itu berkata, dengan kematian Yang Chen, kekhawatiran kita akan hilang. Heh, kau terlalu naif. Kita membiarkan anak bermarga yang itu masuk ke Royal Awakening Place. Ini pelanggaran berat. Jin Ke berkata dengan takut, ini adalah aib bagi klan kerajaan Fire Essence Beast. Anggota tingkat tinggi tidak akan membiarkan kita hidup begitu mereka mengetahuinya. Kita harus menunggu Yang Chen mati di dalam, lalu menunggu gerbang utama terbuka secara otomatis, dan mencoba menghapus bukti. Apa sekarang? Binatang roh api yang tinggi itu memucat karena ngeri dan berteriak. Anak bermarga yang itu punya banyak trik. Meskipun dia tidak akan berhasil masuk ke level ketiga, kita tetap harus berhati-hati. Sekarang, biarkan manusia-manusia ini menjaga pintu, dan kita akan mengawasi perubahan apapun. Jin Ke menggertakkan giginya. Kita tidak boleh ceroboh, kalau tidak, jika Yang Chen tidak mati, kita akan dikubur bersamanya. Pada saat yang sama, di dalam tingkat ketiga. Saat memasuki lantai 3, Yang Chen segera menyembunyikan ki-nya dan mengamati situasi di depannya dengan saksama. Begitu tiba, dia benar-benar tercengang oleh pemandangan di dalam lantai 3. Ini, Yang Chen terengah-engah. Apa yang dilihatnya adalah sekumpulan besar binatang iblis yang menyerupai binatang esensi api tetapi sebenarnya bukan. Binatang-binatang ini memiliki kekuatan yang tidak jelas, dan jumlah mereka sebesar lautan. Jumlahnya terlalu banyak, masa hitam memenuhi seluruh ruang. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak terkejut? Dia tidak tahu tempat seperti apa yang telah dia masuki. Dia bergerak dengan hati-hati tanpa melepaskan ki apapun, karena dia tidak ingin melompat keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Namun tak lama kemudian, rencananya gagal. Binatang-binatang iblis yang aneh itu mengunci dirinya dalam sekejap mata dan langsung menyerang si penyusup. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang iblis mengepung Yang Chen, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Dia tidak bisa ceroboh,
Jadi dia segera memanggil semut suci untuk melawan binatang iblis aneh dari segala arah. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, semut suci sama sekali tidak dapat mengguncang binatang iblis aneh ini. Selain itu, mereka hancur dengan cepat. Ekspresi Yang Chen berubah drastis. Dia menggunakan Starfire, Sape Shifting Liquid Fire, dan cara lainnya, tetapi tidak berpengaruh pada monster iblis aneh ini. Bukan karena binatang-binatang iblis aneh ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia bisa tahu bahwa binatang-binatang iblis itu sudah mati, bukan hidup. Dia tidak bisa menghadapi binatang-binatang iblis yang aneh ini karena beberapa alasan lain. Dia tidak tahu apa alasannya. Saat ini, yang terpenting adalah dia tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan benar-benar mati. Tuan muda, biarkan aku melakukannya. Tiba-tiba, suara Golden Claw muncul di benak Yang Chen. Bab 803, Tanah Kebangkitan. Cakar Emas. Yang Chen sangat terkejut. Dia tidak langsung melepaskan Golden Claw, karena Golden Claw adalah sahabatnya, saudaranya. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin dia membiarkannya menghadapi lawan sekuat itu? Bahkan jika dia ingin mengungkapkannya, dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi terlebih dahulu. Golden Claw, apa yang terjadi? Yang Chen bertanya dengan heran. Golden Claw berbicara dari dalam ruang sungai 8 ujung, Tuan muda, awalnya, saat aku tidak datang ke sini, semuanya baik-baik saja. Namun, saat aku datang ke sini, aku merasa sangat akrab dengan tempat ini. Kemudian, sebagian ingatanku terbangun. Aku tahu tempat apa ini. Kau tahu tempat apa ini? Yang Chen berjuang untuk melawan binatang iblis aneh ini, sambil berkomunikasi dengan Golden Claw pada saat yang sama. Golden Claw segera menjawab, benar sekali. Tuan muda, lantai 2 adalah tempat kebangkitan garis keturunan binatang iblis, khususnya, tempat kebangkitan garis keturunan binatang esensi api. Dan lantai 3 ini adalah tempat kebangkitan garis keturunan binatang iblis kerajaan. Tempat kebangkitan yang diklaim oleh klan kerajaan. Yang Chen masih bingung. Golden Claw berkata, menurutku, itu seharusnya menjadi tempat di mana binatang esensi api kerajaan bangkit. Tuan muda, binatang iblis aneh ini sebenarnya hanyalah cangkang binatang esensi api alam bela diri surga yang telah disempurnakan setelah kematian mereka. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk menahan mereka. Bahkan jika seorang seniman bela diri alam bela diri surga datang ke sini, dengan jumlah yang begitu banyak, aku khawatir mereka akan kelelahan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran binatang iblis ini tampak seperti binatang esensi api, tetapi sebenarnya tidak. Jadi, ini sebenarnya adalah mayat binatang esensi api yang bersejarah. Dan semuanya telah mencapai alam bela diri surga. Ya dewa, ada begitu banyak binatang esensi api alam bela diri surga dalam sejarah. Yang Chen melihatnya, benar-benar ngeri. Tuan muda, jangan remehkan jumlah yang terkumpul dari sedimentasi historis. Anda harus tahu bahwa sebelum binatang esensi api menyerang ras manusia, mereka sangat kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dari sekarang. Selain itu, kekuatan ras iblis dan ras manusia kuno jauh lebih kuat dari sekarang. Saat ini, makhluk alam bela diri surga jarang, tetapi di era kuno, prajurit alam bela diri surga di kedua kubu hanyalah tingkat atas, jauh dari kata langka. Ingatan cakar emas telah terbangun, jadi ia mengetahui banyak hal dan dengan cepat menjelaskannya kepada Yang Chen. Yang Chen akhirnya mengerti, tapi mengapa mereka menyimpan begitu banyak mayat binatang esensi api di sini? Karena semua mayat ini digunakan untuk membangkitkan binatang esensi api kerajaan. Jika mayat binatang esensi api ini bertemu dengan binatang iblis non-kerajaan atau manusia, mereka akan segera menunjukkan kekuatan tempur yang hebat. Namun, jika mereka bertemu dengan binatang iblis kerajaan, mereka akan berbeda. Golden Claw berkata, keberadaan mereka adalah untuk membangkitkan binatang iblis kerajaan. Jadi, begitu mereka bertemu dengan binatang iblis kerajaan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Dan ketika binatang iblis kerajaan membunuh mayat binatang esensi api ini, mereka akan menyerap esensi yang tersisa di dalam mayat, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, mereka akan membangkitkan garis keturunan mereka. Ini adalah cara kebangkitan garis keturunan kerajaan, sama sekali berbeda dari kebangkitan binatang iblis biasa.
Yang Chen akhirnya mengerti maksud Golden Claw dan berkata, "Golden Claw, maksudmu kau ingin keluar dan menghadapi mayat-mayat binatang esensi api ini?" "Tepat sekali, Tuan Muda, biarkan aku pergi. Kekuatan mereka akan sangat berkurang begitu mereka bertemu denganku." Golden Claw tertawa. "Tapi kamu bukan binatang esensi api kerajaan," Yang Chen mengerutkan kening. "Tuan Muda, mayat-mayat binatang esensi api ini tidak hidup, mereka hanya dapat mengidentifikasi garis keturunan dan aura kerajaan. Jika aku benar-benar berevolusi menjadi seekor naga, binatang esensi api kerajaan yang disebut-sebut ini tidak akan ada apa-apanya di hadapanku. Meskipun aku belum sepenuhnya terbangun, aura dan garis keturunanku masih tidak kalah kuat dari binatang esensi api kerajaan." Sekarang setelah ingatan Golden Claw terbangun, ia menjadi jauh lebih percaya diri. Bahkan nada bicaranya pun berubah total. Hal ini membuat Yang Chen tertawa, lalu berkata, "Tapi, ini adalah tempat kebangkitan bagi klan kerajaan binatang esensi api. Bisakah kau, seekor ular piton iblis, berhasil? Jangan khawatir, Tuan Muda. Meskipun ini adalah tempat kebangkitan bagi klan kerajaan binatang esensi api, ini hanyalah kebangkitan kekuatan elemen api dalam binatang esensi api. Setelah binatang esensi api alam bela diri surga mati, esensi asal api mereka menghilang, hanya menyisakan esensi elemen api terkonsentrasi seumur hidup. Ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan kebangkitan benih api dalam binatang esensi api kerajaan. Sedangkan aku, seekor ular piton cakar emas, saat aku berevolusi menjadi naga sejati, kelima kekuatan elemen akan berada di bawah kendaliku." Golden Claw berkata dengan gembira, "Pada saat itu, kekuatan yang dapat dibangkitkan oleh klan naga sejati kita akan jauh lebih berlimpah. Untuk saat ini, mari kita gunakan saja upacara kebangkitan klan kerajaan binatang esensi api untuk membangkitkan kekuatan api batinku. Tuan Muda, aku ingin keluar, kebangkitan kekuatan api batinku ada di depan mataku." Yang Chen melihat ekspresi gembira Golden Claw, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia segera melepaskan Golden Claw. Begitu Golden Claw keluar, tubuhnya yang besar langsung terentang. Saat berikutnya, Golden Claw mengangkat kepalanya yang besar dari tanah dan menggigit mayat binatang esensi api. Yang Chen merasa khawatir. Meskipun Golden Claw berkata demikian, tidak seorang pun mengetahui secara spesifik. Untungnya, penilaian Golden Claw benar. Kekuatan mayat-mayat Fire Essence Beast ini melemah secara signifikan ketika mereka berhadapan dengan aura binatang iblis kerajaan Golden Claw yang sangat kuat. Seolah memenuhi persyaratan, Golden Claw memasuki kumpulan mayat binatang esensi api seolah memasuki tempat tak berpenghuni, menggigit dan menelan satu demi satu. Sejumlah besar saripati api terpisah dari mayat binatang saripati api dan ditembakkan ke tubuh ular piton cakar emas satu demi satu. Kekuatan api dalam tubuh Golden Claw Piton melonjak dengan sangat cepat, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Yang Chen menyaksikan dengan takjub dari samping. Hanya dalam waktu setengah jam, Golden Claw telah memusnahkan semua mayat Fire Essence Beast di sekitarnya dan bergerak untuk menyapu lebih dalam ke wilayah mereka. Adapun Yang Chen, dia berubah dari yang awalnya krisis menjadi aman dan sehat sekarang. Yang Chen menatap Golden Claw di kejauhan dan mendesah pelan, "Sayang sekali saudara Haitian Black Bear tidak memiliki kekuatan api, kalau tidak, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari tempat kebangkitan klan kerajaan binatang esensi api ini. Namun tanpa kekuatan api, mereka tidak bisa memanfaatkan tempat ini untuk kebangkitan mereka sendiri." Yang Chen tidak serakah, tetapi hanya merasa kasihan pada kedua saudara itu. Bagaimanapun, kedua saudara ini sangat berpikiran sederhana. Jika dia tidak membantu mereka berpikir, siapa lagi yang akan membantu mereka? Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melirik ke kejauhan lagi dan berkata dengan takjub, "Tempat kebangkitan ini terlalu kuat, kekuatan Golden Claw tumbuh sangat cepat, seolah-olah itu adalah air minum." Dalam waktu yang singkat, ia telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Tanpa mereka sadari, Golden Claw awalnya tidak sekuat itu. Sekarang, dalam waktu singkat, ia telah mencapai puncak alam bela diri dasar. Dan melihat trennya, mungkin saja bisa menerobos ke alam bela diri sejati setengah langkah kapan saja. Ini jauh lebih mengerikan daripada kecepatan kultivasinya sendiri. Bab 804, melihat Zhang Suelian lagi.
Yang Chen menghela napas pelan, benar-benar layak menjadi tempat klan roh api kerajaan bangkit. Klan roh api kerajaan benar-benar menyiapkan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka dimanfaatkan oleh Yang Chen. Yang Chen tidak pernah menyangka akan terjadi perubahan nasib seperti itu, betapa sulitnya meramal nasib dan kemalangan. Baru saja dia diburu, dan siapa yang tahu bahwa di saat berikutnya saudara-saudaranya akan menghadapi kesempatan yang begitu besar. Tidak buruk, Yang Chen tidak lagi peduli dengan Golden Claw. Mengingat kebangkitan garis keturunan pihak lain bukanlah kejadian yang terjadi dalam semalam, dia memutuskan untuk duduk saja dan menunggu dengan sabar. Sudah lama sekali, dan gerbang utama tingkat ketiga masih belum dibuka. Sepertinya mereka tidak bisa membukanya, bukan karena mereka tidak mau, termasuk binatang esensi api, Yang Chen berpikir dalam hati. Yang Chen diam-diam berpikir, apapun alasannya, binatang esensi api itu pasti tidak bisa memasuki tempat ini. Jika bisa, ia pasti sudah datang untuk membunuhku sejak lama. Di lantai kedua, ada manusia lain, jadi mereka masih harus mempertimbangkan beberapa hal, tetapi di lantai ketiga, mereka tidak perlu khawatir karena tempat ini kosong. Fakta bahwa mereka belum datang berarti mereka tidak bisa melakukannya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Pada dasarnya, ia dapat memastikan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan situasinya saat ini, dan satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan setelah ular piton iblis terbangun. Lagi pula, ia tidak dapat bertahan di level ketiga ini selama sisa hidupnya. Jika memungkinkan, Yang Chen masih berharap untuk meninggalkan alam rahasia Qi Ungu dan mengungkap rencana licik binatang esensi api sebelum mereka bisa melakukan apapun pada arai roh pelindung. Pokoknya, tunggu saja sampai kakak cakar emas benar-benar bangun. Karena butuh lebih banyak waktu baginya untuk bangun sekarang, aku akan melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Saat Yang Chen mengatakan ini, dia mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Itu sebuah kotak. Kotak ini adalah kotak yang diberikan kepadanya oleh Zhang Xuelian, dengan 3 larangan, masing-masing mewakili salah satu dari 3 harta yang ditinggalkan Zhang Xuelian untuknya. Tidak dapat disangkal, masing-masing dari 3 harta yang ditinggalkan Yang Chen untuknya lebih berharga dan menantang surga daripada yang sebelumnya. Setiap kali dia melihat kotak ini, Yang Chen penasaran dengan kekuatan seni bela diri Zhang Xuelian saat ini. Setiap kali dia melihat wanita ini, dia merasa dia tidak dapat memahaminya. Ia pernah berpikir bahwa Hua Wanru adalah wanita paling berbakat di dunia ini. Namun sejak reinkarnasinya dan pertemuannya dengan Zhang Xuelian, ia menyadari bahwa pandangannya mungkin perlu diubah. Awalnya, aku tidak berani membuka kotak ini karena keterbatasan lingkungan, tapi sekarang, tidak ada yang tahu tentang lingkungan di lantai 3, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk membukanya. Pikir Yang Chen dalam hati. Dia ingin membukanya lebih awal, karena setelah memasuki alam bela diri sejati, secara teori, tingkat kultivasi bela dirinya seharusnya lebih dari cukup untuk membuka larangan ketiga. Tetapi setelah dipikir-pikir matang-matang, Yang Chen mengurungkan niat itu. Itu karena 2 harta karun pertama yang diberikan Zhang Xuelian kepadanya sudah sangat luar biasa. Harta karun ketiga, yang tidak lebih lemah dari 2 harta karun sebelumnya, mungkin akan mengungkap sesuatu jika dibuka di wilayah sekte teratai hijau dan menyebabkan masalah baginya. Namun, pada tingkat ketiga ini, maknanya berbeda. Dia tidak takut kebocoran. Yang Chen kini menatap kotak itu dengan saksama dan segera melancarkan gerakan. Jurus petir, jurus cair pengubah bentuk, dan gerakan lainnya semuanya mengenai kotak itu. Sesaat setelah bersentuhan dengan gerakan Yang Chen, kotak itu bergetar sedikit, lalu terbelah menjadi 5 bagian. Ketika terbelah, Yang Chen melihat sebuah manik emas berkilau melayang di udara, sangat terang. Yang Chen menatap manik-manik itu, dan pupil matanya mengecil tajam. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan muncul dalam penglihatan Yang Chen. Yang Chen menjadi semakin tercengang. Zhang Xuelian. Yang Chen sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka akan melihat Zhang Xuelian lagi setelah membuka larangan ketiga. Melihat wajah wanita yang lembut dan penampilannya yang menggetarkan hati, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Zhang Xuelian masih sama, tidak berubah. Penampilannya sama seperti beberapa tahun lalu, dan masih sama sekarang. Namun, penampilan wanita ini benar-benar berkesan,
bertemu dengannya lagi seperti baru kemarin. Yang Chen, kamu telah tumbuh lebih dewasa dari sebelumnya. Hantu Zhang Zuelian berdiri di atas manik-manik, menatap Yang Chen tanpa berkedip. Yang Chen tertawa, hanya itu yang ingin kau katakan setelah sekian lama menghilang. Zhang Zuelian, aku telah membuka larangan ketiga, dan tidak lama lagi aku akan melihatmu. Meskipun aku tidak tahu di mana Gunung Changxing berada, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Tidak pantas bagimu untuk bersikap dingin padaku sekarang, berikan aku senyuman. Zhang Zuelian berkata dengan tenang, aku tidak punya banyak waktu, Yang Chen. Merasa tak berdaya dalam hatinya, Yang Chen memikirkan betapa merepotkannya dia jika dia benar-benar menemukan wanita ini. Yang Chen dengan enggan berkata, baiklah, silakan bicara. Saya sangat senang Anda berhasil membuka kunci larangan ketiga dari kotak itu. Meskipun masih ada jarak untuk menemukan saya harus mengakui bahwa Anda telah memperoleh kemampuan paling dasar untuk menemukan saya. Setelah banyak pertimbangan, saya meninggalkan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini untuk Anda sebagai harta ketiga. Bawalah bersama Anda, dan itu dapat mempercepat penyembuhan luka dan bahkan berfungsi sebagai bahan pemurnian. Itu adalah harta karun serbaguna yang sangat berguna bagi seniman bela diri manapun. Kata Zhang Zuelian, meskipun kamu agak dingin, aku harus mengakui bahwa kamu telah memberiku harta yang sangat licik yang tidak dapat aku tolak. Manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan tidak terkecuali. Yang Chen mendesah. Dia hampir tidak dapat menyangkal bahwa ketertarikannya kepada wanita ini disebabkan oleh 3 harta yang ditinggalkannya untuknya. Dia selalu mendengar tentang wanita yang tersentuh oleh kemurahan hati pria. Dia belum pernah mendengar pria tersentuh oleh kemurahan hati wanita. Dia tersentuh oleh kemurahan hati Zhang Zuelian, dan setiap harta karun tersebut sungguh menakjubkan, membuatnya sulit baginya untuk menolaknya. Manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan adalah harta karun yang nilainya tidak kalah dari 2 harta karun sebelumnya. Mengenai fungsinya, bagian pertama sudah diceritakan, selama dipakai, dapat membantu penyembuhan luka, ini sudah merupakan efek keilahian yang menantang surga, dan efek terbesarnya adalah kultivasi tubuh. Saat dia mengolah tubuh surgawi Taichu, dibutuhkan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Bila diolah dengan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan, tubuh surgawi yang dihasilkan akan disebut tubuh surgawi primordial yang tidak bisa dihancurkan, yang akan menjadi tubuh surgawi pertamanya. Sedangkan untuk tubuh surgawi bawaan, tidak masuk hitungan karena yang dimilikinya hanya ki sejati bawaan. Begitu ia memiliki tubuh surgawi primordial yang tidak dapat dihancurkan, tubuhnya tidak akan lagi takut akan kerusakan. Lengannya bisa patah, dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kakinya bisa patah, dan tumbuh kembali dengan sendirinya. Inilah kekuatan iblis sesungguhnya dari manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Kemampuan tubuh dewa untuk memperbaiki diri memungkinkan pertumbuhan kembali anggota tubuh dan pemulihan lengan, selama kerusakannya tidak fatal, seseorang akan tetap aman. Benar-benar sesuai dengan namanya yaitu, tidak bisa dihancurkan. Bab 805, Melahap Kegilaan. Benda ini benar-benar langka dalam arti sebenarnya, dan nilainya tidak kurang dari harta karun surgawi misterius bermutu tinggi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat harta karun surgawi misterius bermutu tinggi, itu tidak dapat dibandingkan dengan berharganya tubuh surgawi yang menyembuhkan diri sendiri yang dapat membuat daging tidak dapat binasa. Yang Chen menjadi semakin penasaran dengan asal-usul Zhang Zuelian. Dia menatap langsung ke wanita di depannya dan bertanya, Zhang Zuelian, apa wilayahmu saat ini? Dan di mana Gunung Changxing? Dulu ia mengira Gunung Changxing hanyalah nama sebuah gunung di suatu tempat. Ada banyak nama tempat seperti itu, jadi wajar saja jika ia tidak pernah ke sana. Namun, seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa bahwa itu tidak benar. Mengingat wilayah kekuasaan Zhang Zuelian, tempat yang telah ia tinggali sejak lama mungkin luar biasa. Yang Chen, wilayah kekuasaanku saat ini tidaklah penting. Ketika saatnya tiba, kamu tentu akan tahu seperti apa Gunung Changxing itu. Ketika kamu mengetahuinya, kamu tentu akan datang mencariku. Zhang Zuelian menatap Yang Chen tanpa berkedip, aku semakin yakin bahwa orang yang aku cari adalah kamu, Yang Chen. Aku tidak dapat memikirkan orang lain yang layak untukku. Kamu harus tetap hidup dan mencariku, jangan membuatku menunggu lebih lama lagi. Saat kata-katanya selesai,
sosok Zhang Zuelian berangsur-angsur kabur. Penampakan itu berangsur-angsur menghilang, tidak terlihat lagi. Yang Chen tahu bahwa kata-kata Zhang Zuelian telah berakhir. Dia memegang manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan yang melayang di udara dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Saat ini dia tidak dapat menggunakan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini. Saat ini, tubuh surgawi Taichu-nya masih perlu mencapai alam yang lebih tinggi sebelum dia dapat berbicara tentang penyempurnaan tubuh surgawi. Sekarang, dia masih jauh dari penyempurnaan tubuh surgawi. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan Golden Claw. Yang Chen melangkah maju dan tiba di depan. Dia dapat melihat dengan jelas Golden Claw membunuh berbagai binatang esensi api dengan sangat ganas, melahapnya satu demi satu dengan kecepatan semudah makan dan minum. Golden Claw juga bergerak seperti seekor naga di lautan, melesat kemana-mana di tingkat ketiga, tidak dapat berhenti. Cakar emas sangat bersemangat. Yang Chen tidak mengganggunya, karena kondisi cakar emas sangat langka. Pada saat ini, Golden Claw telah mencapai half step True Martial Realm dan tampaknya dapat menerobos ke True Martial Realm kapan saja. Namun, Golden Claw tidak melakukan ini. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Golden Claw. Sebaliknya, Mang Ge ingin mengatakan sesuatu di dalam ruang sungai mengalir 8 ekstremitas, jadi Yang Chen membiarkannya keluar. Mang Ge, apa yang ingin kau katakan? Yang Chen bingung. Ia harus mengakui bahwa Mang Ge sangat pintar dan telah banyak membantunya sejak tunduk padanya. Terlebih lagi, itu semakin menunjukkan kepintaran Mang Ge. Bagaimanapun, Yang Chen telah menanamkan pembatasan perbudakan padanya, dan penyerahan adalah pilihan terbaik. Mang Ge menatap Golden Claw yang mengamuk di depan dan menarik napas dalam-dalam. Tidak banyak, hanya saja aku mendengar beberapa hal yang dikatakan oleh klan kerajaan di sukuku sebelumnya ketika aku melihat Golden Claw mendatangkan malapetaka di seluruh tingkat ketiga. Oh, ada apa? Tanya Yang Chen. Yah, sebenarnya, aku hanya mendengar tentang kebangkitan kerajaan. Kebangkitan semua klan kerajaan di semua suku sebenarnya serupa. Semua orang menyerap esensi mayat ahli alam bela diri langit dari suku mereka. Namun, sebagian besar klan kerajaan hanya dapat menyerap mayat ribuan elit suku mereka, yang sudah menjadi batas mereka. Jika mereka dapat menyerap mayat ribuan orang kuat suku mereka, itu berarti klan kerajaan memiliki masa depan yang hebat. Kata Mang Ge dengan sungguh-sungguh. Jadi, semakin banyak yang mereka serap, semakin besar masa depan mereka. Tanya Yang Chen. Bisa dibilang begitu. Kekuatan dan kelemahan banyak klan kerajaan terlihat saat mereka bangkit. Itu tidak mutlak sebelum mereka bangkit. Beberapa klan kerajaan hanya perlu menyerap 500 mayat untuk bangkit, sementara beberapa membutuhkan lebih dari 1000, itulah perbedaannya. Kekuatan mereka setelah bangkit sangat berbeda, terkadang bahkan 2 kali lipat. Kata Mang Ge. Yang Chen menjadi penasaran, dengan penjelasanmu, aku tahu bahwa Golden Claw telah menyerap banyak mayat. Aku tidak memperhatikannya sekarang, dan aku belum menghitung jumlahnya. Yah, Mang Ge baru saja menyadarinya. Mang Ge ragu-ragu untuk berbicara. Oh, berapa banyak mayat yang diserap oleh Golden Claw? Yang Chen bertanya dengan heran. Mungkin lebih dari 30.000. Mang Ge menelan ludah. Klan kerajaan binatang esensi api adalah salah satu klan kerajaan binatang iblis yang paling kuat. Meski begitu, klan kerajaan binatang esensi api paling banyak hanya dapat menyerap 5.000 mayat. Lebih dari 30.000. Mata Yang Chen membelalak. Kuncinya adalah bahwa kelompok binatang roh api mungkin akan hancur. Hanya ada 100.000 mayat di tempat kebangkitan kerajaan, yang telah terkumpul selama beberapa generasi. Sekarang, cakar emas menelan lebih dari 30.000 mayat dalam satu tarikan napas. Dengan jumlah ahli alam bela diri langit yang menurun di era ini, hampir mustahil bagi binatang esensi api untuk memulihkan mayat-mayat ini. Mang Ge berkata dengan jujur. Yang Chen berkedip, lalu tertawa terbahak-bahak, jadi, ini hal yang baik, haha. Membuat binatang esensi api menangis membawa kegembiraan di hatiku. Cakar emas, kau melakukannya dengan benar dengan menelan mayat-mayat ini. Memang benar, awalnya dia tidak menyadarinya. Namun sekarang setelah dipikir-pikir, ini adalah sesuatu yang telah dikumpulkan oleh binatang roh api selama beberapa generasi. Sayang sekali kalau tidak dihancurkan. Hal yang paling penting adalah makan dan kapasitas Golden Claw. Seperti yang dikatakan Mang Ge, Fire Essence Beast lainnya,
bahkan klan kerajaan yang paling unggul sekalipun, hanya dapat menyerap hingga 5.000 mayat paling banyak. Tapi Golden Claw, lebih dari 30.000 mayat dan masih belum mencapai batasnya. Tampaknya Golden Claw memang memiliki potensi untuk berevolusi menjadi naga. Lagi pula, 30.000 mayat masih belum batasnya. Golden Claw terus melahap mayat-mayat itu dengan panik. Pada saat yang sama, sementara Golden Claw menelan mayat-mayat di lapisan ketiga dan menunggu untuk terbangun, Jinke dan dua binatang esensi api menjadi semakin cemas. Binatang roh api yang tinggi itu sangat khawatir, Jinke, mengapa anak ini belum keluar dari lantai 3? Jika dia sudah mati, gerbangnya seharusnya terbuka secara otomatis, kan? Jinke juga bingung. Secara logika, Yang Chen seharusnya sudah mati sekarang. Saat mati, menurut aturan, gerbang utama seharusnya terbuka secara otomatis. Namun, gerbang utama belum terbuka. Itu berarti Yang Chen belum mati. Sekarang gerbangnya masih tertutup, orang bermarga yang itu mungkin belum mati. Jinke, sang binatang esensi api, berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak mati. Bisakah dia bertahan hidup di level ketiga, di lingkungan kebangkitan kerajaan kita? Binatang roh api yang tinggi itu tiba-tiba terkejut. Sulit dikatakan, bocah bermarga yang ini tidak mengikuti logika normal. Jinke menghela nafas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini, bukan? Jinke berkata dengan serius, tentu saja kita tidak bisa menunggu seperti ini. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk. Jika anak ini tidak mati di tempat kebangkitan kerajaan kita harus memastikan dia mati tepat saat dia keluar, di tangan sesama manusia. Apa maksudmu? Sederhana saja, kami akan terus menyebarkan berita bahwa semua harta karun di lantai 2 ada di tangan Yang. Dan Yang Chen telah memasuki lantai 3, memperoleh harta karun yang lebih banyak lagi. Dengan cara ini, semua orang akan menunggu di pintu masuk lantai 3 sampai Yang Chen keluar. Saat dia mengatakan ini, mata Jinke berkilat penuh niat membunuh. Begitu Yang Chen keluar, dia harus menghadapi pertanyaan semua orang. Saat itu, hehe, bukankah dia tidak punya pilihan selain mati? Aku yakin rasa dibunuh oleh orang-orang sejenisnya akan tak tertahankan. Bab 806, Kebangkitan Cakar Emas. Pada saat yang sama, di dalam ruang kebangkitan binatang kerajaan tingkat ketiga, Yang Chen menghitung jumlah mayat binatang esensi api yang dimakan oleh cakar emas, dimulai dari dasar 30.000, 33.000, 35.000, 40.000. Golden Claw masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia terus makan dan menyerap. Sampai 45.000, 47.000, dan 50.000. Tak lama kemudian, jumlah Golden Claw yang dilahap meningkat hingga 50.000 dan tidak melambat hingga mencapai 55.000. Pada saat ini, ekspresi Yang Chen sedikit berubah karena dia bisa merasakan bahwa kecepatan Golden Claw melahap mayat-mayat ini telah melambat secara signifikan. Ledakan diperbarui oleh NVG-C. Tiba-tiba, Golden Claw berhenti melahap dan udara terasa seperti menjadi ganas. Sejumlah besar aliran udara berkumpul menuju Golden Claw. Fokus utama ruang tampaknya telah beralih ke ular piton raksasa ini. Kemudian api besar membakar di mana-mana. Api tersebut dengan cepat berkumpul menuju Golden Claw sebelum dengan cepat memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa ini? Yang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tuan muda, ini adalah kebangkitan, cakar emas akan segera bangkit. Jawab Mangge, bangun. Mendengar dua kata yang tampaknya sederhana ini, hati Yang Chen pun ikut merasa gembira. Apakah Golden Claw akhirnya akan bangkit? Meskipun itu hanya kebangkitan dalam aspek 5 elemen api, itu tetap membuatnya penasaran seperti apa Golden Claw setelah bangkit. Mengaum. Pada saat ini, Golden Claw mengangkat kepala ular pitonnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras ke arah langit. Suara gemuruh ini bergema ke segala arah dan bertahan di cakrawala. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa api memancar dari kedua mata Golden Claw. Api ini luar biasa, bukan api matahari yang pernah dilihat atau didengar Yang Chen sebelumnya, atau api iblis. Tentu saja itu bukan Shape-shifting liquid fire atau light fire. Ini adalah jenis api yang unik, berbeda dari yang dimiliki oleh binatang iblis dan manusia. Tampaknya api ini hanya dimiliki oleh Golden Claw, hanya Golden Claw yang memilikinya.
Kemudian, api ini muncul di mulut dan cakar Golden Claw. Api itu melayang di sekitar tubuh Golden Claw, menyebabkan perubahan kualitatif seketika di dalamnya. Ia berkibar di laut api dan berenang di dalamnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan alam bela diri sejati setengah langkah tidak lagi mampu menghentikannya. Ia tampak melompat seperti ikan melalui gerbang naga, langsung memasuki alam bela diri sejati. Pada saat memasuki alam bela diri sejati, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan drastis pada Golden Claw. Ya, tubuh Golden Claw menjadi lebih panjang dan lebih besar, ukurannya bertambah sedikitnya 3 kali lipat. Saat ini, Golden Claw benar-benar dapat digambarkan sebagai makhluk besar. Seiring bertambahnya volumenya, bertambah pula ukuran cakarnya. Selain itu, warna kulit Golden Claw berubah dengan cepat dan berubah menjadi merah menyala. Yang Chen tidak kesulitan menebak bahwa ini karena kebangkitan 5 elemen apinya. Pada saat ini, kemampuan 5 elemen api di tubuh Golden Claw menjadi lebih kuat. Sekarang, Golden Claw seharusnya berevolusi menjadi Ran, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Dia juga telah mempelajari evolusi ular piton cakar emas. Ketika berada di alam bela diri roh, ular piton cakar emas adalah ular piton iblis dengan peringkat terendah. Bahkan jika seseorang mengamatinya dengan saksama, mereka mungkin tidak dapat menemukan perbedaan apapun. Ini karena cakarnya terlalu sulit ditemukan, dan sangat sedikit orang yang dapat mengenali ular piton cakar emas. Selain kelangkaan ular piton cakar emas, banyak orang bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan antara ular piton iblis dan ular piton cakar emas. Setelah memasuki alam bela diri asal, ular piton cakar emas tadi berubah dengan cepat, berevolusi menjadi ular piton raksasa dengan ukuran lebih besar. Ketika mencapai alam bela diri sejati, ia berevolusi menjadi Ran. Setelah mencapai alam bela diri bumi, cakar emas berevolusi menjadi Jiao dan menjadi binatang iblis kedua setelah naga. Ini karena Jiao dan naga sama-sama sangat langka, hampir tidak pernah terlihat. Saat mencapai alam bela diri surga, ia menjadi Jiao Long, hanya selangkah lagi menjadi naga sejati. Ini adalah serangkaian proses evolusi, selangkah demi selangkah, masing-masing punya tantangannya sendiri. Yang Chen melihat perkembangan Golden Claw saat ini dengan sangat puas. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Golden Claw telah mengambil langkah penting menuju evolusi menjadi naga. Hah! Yang Chen sedikit terkejut, karena kebangkitan cakar emas tidak berhenti pada saat ia berevolusi menjadi Ran dan menjadi binatang iblis alam bela diri sejati. Kebangkitan terus berlanjut, dan seiring kebangkitannya terus berlanjut, kekuatan Golden Claw meningkat pesat, dari level pertama alam bela diri sejati ke level kedua, lalu ke level ketiga, level keempat, dan level kelima. Kekuatan Golden Claw mencapai tingkat kelima, melampaui tuannya, Yang Chen. Tetapi setelah mencapai level kelima alam bela diri sejati, tampaknya ia telah mencapai batasnya, dan kemajuan kultivasi cakar emas pun melambat hingga akhirnya berhenti. Pada saat ini, api di sekitar Golden Claw berangsur-angsur padam, lalu menyatu dengan Golden Claw. Golden Claw perlahan terbangun, mengayunkan tubuhnya, dan dengan cepat merangkak menuju Yang Chen. "Tuan muda," kata Golden Claw dengan gembira. "Saya sangat menikmati menyerap energi kali ini, melahap mayat 50.000 binatang esensi api. Dengan begitu banyak kekuatan api, kekuatan saya langsung naik ke tingkat kelima alam bela diri sejati. Sekarang saya merasa tidak perlu lagi perawatan khusus untuk membangkitkan kekuatan api di dalam tubuh saya. Cakar emas, bagus sekali. Hahaha, kalau binatang esensi api tahu apa yang kau lakukan, mungkin dia akan menangis." Yang Chen tertawa. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang kekuatanku telah meningkat, air dan api di mulutku bahkan lebih kuat. Aku benar-benar dapat membantumu membunuh musuh." Golden Claw berkata dengan gembira. Yang Chen mendengarkan dan berhenti sejenak sebelum berkata, "Cakar emas, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu telah berevolusi menjadi Ran, dan cakarmu terlalu mencolok. Tidak perlu keluar kecuali memang diperlukan. Kurasa itu karena aku, sebagai master, tidak cukup kuat. Tuan muda, itu hanya karena Anda belum punya cukup waktu untuk berlatih. Jika diberi waktu, siapa yang berani mengatakan kekuatan Anda tidak cukup? Itu semua hanya masalah waktu." Golden Claw berkata dengan tegas.
Karena telah mengikuti Yang Chen dalam waktu yang lama, ia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang bakat dan kekuatannya. Di hadapan lelaki ini, orang jenius mana yang tidak akan menjadi redup? Di hadapan laki-laki ini, setan mana yang tidak akan merasa rendah diri? Sayangnya, waktunya tidak cukup. Yang Chen menghela napas, baiklah, jangan khawatir tentang itu sekarang. Karena kamu telah berhasil bangkit, kita telah berada di tingkat ketiga ini selama lebih dari 10 hari, jadi sudah waktunya untuk berpikir tentang pergi. Meskipun di luar berbahaya, kita tidak bisa tinggal di tingkat ketiga ini selama sisa hidup kita. Ya, Golden Claw setuju. Yang Chen menoleh dan menatap gerbang utama yang tertutup, bertanya-tanya seperti apa situasi di luar. Bagaimanapun, dia harus keluar dan melihatnya sendiri. Karena dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia binatang esensi api, dia harus mengungkapkan rahasia ini kepada orang lain. Itu tugasnya sebagai manusia. Saya tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk membuka gerbang ini, kata Yang Chen. Saat kata-katanya selesai, tiba-tiba Yang Chen terdiam. Karena, gerbangnya telah benar-benar terbuka dengan sendiri. Bab 807, bahkan mayat-mayat akan dihancurkan. Tidak lama sebelum pintu terbuka. Di luar pintu masuk tingkat ketiga, ratusan orang telah berkumpul tanpa disadari. Para seniman bela diri yang hadir adalah para jenius muda dan generasi yang lebih tua. Mereka semua berkumpul bersama, jelas karena informasi yang mereka terima tentang binatang esensi api. Bagaimana mereka bisa merasa puas jika tidak menemukan apapun dalam perburuan harta karun di lantai 2? Tentu saja, mereka mengincar Yang Chen. Mereka menargetkan pria yang dikabarkan telah menyapu semua harta karun di tingkat kedua. Mereka menargetkan Yang Chen, yang telah mengumpulkan semua harta karun di tingkat ketiga. Pada saat ini, Yang Chen menjadi sasaran permusuhan semua orang, fokus mereka semua. Mata mereka merah karena iri, mereka serakah, ingin merebut harta yang belum terbukti di tubuh Yang Chen untuk menjadikannya milik mereka. Demikian pula, dua binatang esensi api juga diam-diam mengamati situasi. Entah anak yang ini sudah mati atau belum, ada begitu banyak orang dari dunia luar, seperti jaring yang berkeliaran di langit. Bagaimana Yang Chen bisa lolos? Jin Ke mencibir. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya. Tiba-tiba, pintu ke tingkat ketiga terbuka. Sama terkejutnya dengan kedua binatang esensi api, semua orang yang berkumpul di sini mengalihkan pandangan mereka kepada pria di sisi lain pintu masuk tingkat ketiga. Yang Chen. Itu Yang Chen. Seperti yang diharapkan, Yang Chen memasuki level ketiga. Yang Chen memang penerima manfaat terbesar dari seluruh alam rahasia Qi Ungu. Anak ini telah memperoleh semua harta karun. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi di setiap pasang mata yang menatap Yang Chen, keinginan serakah muncul. Mata mereka merah, tampaknya siap untuk menyerbu ke arah Yang Chen dan merebut harta karun yang tidak berdasar. Demikian pula, ketika orang-orang ini melihat Yang Chen melihat semua orang berkumpul di luar tingkat ketiga. Seperti yang kuduga, gumam Yang Chen. Dia telah menempatkan cakar emas ke dalam ruang sungai mengalir 8 ujung. Karena dia tahu betul bahwa melangkah keluar dari level ketiga akan menempatkannya dalam situasi di mana dia tidak terkendali. Dia tidak bisa membiarkan Golden Claw mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Begitu banyak orang, mereka pasti tertipu oleh tipu daya licik binatang esensi api. Aku khawatir semua orang mengira aku punya harta karun, dan mereka semua mengira bahwa aku, yang memasuki level ketiga, adalah dermawan terbesar dari seluruh alam rahasia Qi Ungu. Yang Chen mendesah pelan. Hanya dengan melihat tatapan serakah dari begitu banyak orang, Yang Chen hampir menebak segalanya. Dia membenci binatang esensi api, tetapi dia membenci mereka karena ingin berkomplot melawan arai roh pelindung, bukan karena menjebaknya sebagai orang yang memiliki harta karun. Jika manusia ini benar-benar bersatu, jika mereka memiliki sedikit kebijaksanaan saat berhadapan dengan harta karun, bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ada adegan di mana dia, Yang Chen, diserang oleh semua orang? Pada akhirnya, binatang esensi api benar-benar mengeksploitasi keserakahan manusia. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan kesedihan. Ras manusia yang luar biasa benar-benar membiarkan binatang esensi api memimpin mereka, sampai-sampai begitu banyak orang menghalangi jalan mereka dan menunggu di pintu masuk tingkat ketiga sampai dia keluar.
Tepat seperti dugaannya, saat dia melangkah keluar dari lantai ketiga, suara interogasi dimulai dari pertanyaan orang pertama. Yang Chen, serahkan harta karun itu dengan cepat. Kamu bisa melihat semuanya tepat di depanmu. Apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu peroleh saat berada di level ketiga. Serahkan semuanya. Harta karun itu berharga, tetapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Pikirkanlah, orang yang berbicara adalah salah satu dari Feng Yang Erguai. Pasukan lain juga ikut bersuara, Yang Chen, jangan buang-buang waktu lagi, serahkan harta karun itu. Serahkan harta karun itu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Yang Chen, jika kamu menyerahkan harta karun itu, kamu masih punya cara untuk hidup. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Yang Chen tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi sasaran seperti ini, terutama saat dia bekerja sepenuh hati untuk manusia. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan apapun, karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia berkata dengan dingin, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak punya harta apapun, dan aku juga tidak mendapatkan harta apapun di lantai 3. Aku tidak ingin menjelaskan apapun. Terserah padamu, percaya atau tidak. Mendengar perkataan Yang Chen, seseorang langsung berdiri dan mengejek, kenapa kalian semua bicara omong kosong dengan bocah yang ini? Bunuh saja dia, lalu cari tas penyimpanannya. Semua hartanya ada di sana. Setelah membunuhnya, semuanya akan beres. Yang Chen mendongak, dan orang yang berbicara tidak lain adalah Han Zeng. Saat mata Han Zeng dan Yang Chen bertemu, Yang Chen melihat niat membunuh di matanya. Itu adalah mata yang bisa membunuhnya kapan saja. Hal ini membuat Han Zeng takut padanya seperti harimau, tetapi dia segera pulih. Apa yang dia takutkan? Mengapa dia harus takut? Begitu banyak orang mengelilingi mereka, dan tujuan semua orang adalah Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen memiliki kemampuan hebat, dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia harus membunuh Yang Chen, atau rasa malunya karena kalah dari Yang Chen akan diketahui oleh orang lain, bukan? Memikirkan hal ini, Han Zeng berkata dengan kejam, Yang Chen, mengapa kau menatapku? Apa kau pikir aku telah menyinggung perasaanmu? Biarkan aku memberitahumu, kau harus mati hari ini. Ini adalah takdirmu. Kau tidak pantas memiliki harta karun itu. Perkataan Han Zeng mendapat sambutan positif dari banyak orang. Han Zeng benar. Kenapa repot-repot bicara dengan anak bernama Yang ini? Baiklah, bunuh saja anak ini, dan harta karunnya akan menjadi milik kita. Tidak perlu membuang kata-kata dengan anak ini, ayo kita bunuh dia, ambil tas penyimpanannya, dan semua harta di tubuhnya akan menjadi milik kita. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan obrolan tanpa henti, pendapat semua orang bulat. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, mereka siap membunuhnya. Menyerang. Kemudian, satu orang menyerang terlebih dahulu, diikuti oleh belasan orang lainnya, termasuk Han Zeng. Dalam sekejap, aliran truki mengalir deras ke arah Yang Chen. Ki sejati yang luar biasa ini bagaikan lautan, menderu dan menyerbu ke arah Yang Chen, bercampur dengan berbagai teknik kuat yang dapat memusnahkan alam bela diri bumi setengah langkah yang kuat. Melihat hal ini, Yang Chen menggunakan api cair pengubah bentuknya untuk melindungi dirinya, beserta cakram susunan Jenderal Batu dan Manik Vajra tak terhancurkan yang baru saja diperolehnya. Dia menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk melawan serangan gabungan dari puluhan orang ini. Ledakan. Mendengar suara ledakan itu, semua orang mengira Yang Chen sudah mati. Tidak ada yang mengira Yang Chen masih hidup setelah begitu banyak orang menyerangnya, apalagi tidak terluka. Mungkin, tubuhnya akan hancur. Bab 808, Tombak yang Mengejutkan. Beberapa orang meratapi kejeniusan seperti itu yang akan meninggal di usia muda. Namun, pada akhirnya, kesedihan mereka tidak berarti apa-apa, seperti meratapi kematian kelinci ketika rubah mati. Semua orang datang ke sini pada akhirnya demi harta karun di tubuh Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen meninggal, mereka dapat mendiskusikan kepemilikan harta karun tersebut. Lagi pula, dengan begitu banyak orang, tidak mudah untuk membaginya secara adil. Pada titik ini, bahkan dua binatang esensi api percaya bahwa Yang Chen tidak diragukan lagi sudah mati. Namun, saat asap serigala menghilang, semua orang menatap sosok yang berdiri tegak di dataran tinggi, itu adalah Yang Chen.
Yang Chen tidak mati. Meskipun demikian, sungguh suatu keajaiban bagi Yang Chen untuk tetap berdiri setelah begitu banyak seniman bela diri yang kuat menyerangnya. Terlihat jelas bahwa cakram susunan Jenderal Batu hancur, salah satu dari 3 tubuh Jenderal Batu berlubang dan sulit diperbaiki. Pelindung api cair pengubah bentuk Yang Chen juga hancur, dan berbagai luka muncul di tubuhnya, yang perlahan sembuh dengan bantuan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Itu menyakitkan. Yang Chen merasakan sakit yang membakar dari sekujur tubuhnya. Dia, Yang Chen, selalu menjunjung standar tinggi pada dirinya sendiri, tetapi hari ini dia dikhianati oleh binatang esensi api dan dijebak oleh orang-orang pengkhianat. Engah. Yang Chen memuntahkan seteguk darah. Orang yang ini masih belum mati. Wajah Han Zeng menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, Yang Chen, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang besar, kamu belum mati. Semua orang, jangan hanya berdiri di sana, karena dia belum mati, mari kita habisi dia, jangan beri anak ini kesempatan untuk bernapas. Yang Chen mencibir, yah, kau tidak memberiku kesempatan untuk bernapas. Ya, mereka memang tidak memberinya kesempatan bernapas. Tampaknya orang-orang ini benar-benar ingin mendorongnya ke jalan kematian. Apakah dia masih punya kartu untuk dimainkan? Benarkah? Ya, pada titik ini, karena dia tidak punya tujuan, dia mungkin juga akan menjadi gila. Benar-benar gila. Yang Chen tidak ingin lagi meninggalkan ruang untuk mundur, dia hanya ingin mengamuk hari ini, di sini dan sekarang. Tatapan mata Yang Chen dingin saat dia menyapu orang-orang di depannya, dan dia berkata dengan dingin, Tuan-tuan, karena kalian benar-benar ingin memaksaku, Yang Chen, ke jalan kematian, maka sebaiknya kalian bersiap untuk membayar harganya hari ini. Mendengar perkataan Yang Chen, semua orang saling memandang, merasa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mereka mungkin bersimpati dengan Yang Chen atau ingin membunuhnya, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka tidak mengira Yang Chen dapat membuat kegaduhan di lingkungan seperti itu. Nasib Yang Chen hari ini sudah ditentukan, kematian. Tirai jenius jatuh, tragis dan menyedihkan, tetapi begitulah adanya, itulah nasib Yang Chen. Sekarang, Yang Chen masih ingin membalikkan keadaan, tetapi di mata semua orang, itu tidak lebih dari sekadar seruan seorang jenius yang menghadapi kematian, tidak ada artinya. Yang Chen, kami tahu kamu merasa kesal, tapi yang terbaik adalah menerima nasibmu. Cukup omong kosong, Yang Chen, bersiaplah untuk mati. Utusan harimau tersembunyi telah lama membenci Yang Chen sampai ke tulang. Setelah menyelesaikan kata-katanya yang kejam, dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan truki kuningnya menuju ke arah Yang Chen. Merasa utusan harimau tersembunyi tidaklah cukup, Han Zeng menjadi orang kedua, diikuti oleh orang ketiga dan keempat, yang menyerang Yang Chen satu demi satu. Mereka tidak tahu bagaimana Yang Chen awalnya bertahan terhadap gerakan mereka, tetapi itu tidak menjadi masalah lagi, karena kali ini Yang Chen pasti akan mati. Menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak seniman bela diri yang kuat, Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menerima takdirku, menerima kematian, itu konyol, sebuah lelucon. Membiarkanku, Yang Chen, mati, kalian masih belum cukup. Begitu ucapannya itu terucap, Yang Chen mengeluarkan senjata rahasianya dari ruang sungai mengalir 8 ujung, yang selama ini ditahannya dengan segala cara. Tombak Dewa Pembantai. Aku kembali, menggembirakan, benar-benar menggembirakan. Apakah target kita sekarang manusia? Yang Chen, kau seharusnya membiarkanku keluar lebih awal, ini sangat memuaskan. Gunakan saja aku untuk membunuh semua orang di sini, mereka telah berbuat salah padamu, kau tidak perlu bersikap lunak pada mereka, bunuh semuanya. Tombak surgawi tertawa dengan arogan. Mendengar tombak yang dapat berbicara, semua orang terkejut. Apa ini? Apa-apaan ini? Mata mereka menunjukkan hasrat yang dalam. Tombak yang bisa berbicara jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat benda yang bisa berbicara dengan begitu fasih. Akan tetapi, saat hasrat mereka meningkat, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin. Yang Chen memegang tombak Dewa Pembantai, berdiri tegak di atas, tatapan matanya menatap tajam ke arah Han Zeng. Han Zeng, kamu ditakdirkan untuk mati. Saat berikutnya, Yang Chen mengarahkan tombak Dewa Pembantai dan menembak. Hahaha. Bersamaan dengan suara tawa mengerikan dari tombak Dewa Pembantai, Swiss.
Seluruh ruangan tampak sunyi. Garis paralel hitam melintas dengan cepat, seakan menembus ruang angkasa dan melahap semua yang ada di jalurnya. Garis hitam ini, dibandingkan dengan yang digunakan Yang Chen di alam bela diri asal, jauh lebih besar dan lebih kuat. Kemanapun garis itu lewat, terjadi kekacauan, dan tidak ada makhluk hidup yang selamat. Bahkan lawan yang terserempet pun tidak sempat berteriak. Seolah-olah Han Zeng telah lenyap menjadi asap dan awan dalam sekejap, tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh Yang Chen dengan satu tombak di bawah perlindungan begitu banyak orang. Dalam napas terakhirnya, dia merasa menyesal karena merasakan tekanan absolut dari tombak Dewa Pembantai. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan tombak Dewa Pembantai. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia menargetkan Yang Chen sejak awal? Pohon tertinggi menangkap angin paling banyak, Yang Chen pasti tidak akan melupakannya. Namun meskipun dia menyesalinya, sudah terlambat. Saat garis paralel menghilang, 30% dari tim yang tersusun rapi yang terdiri dari beberapa ratus orang itu musnah. Jelaslah bahwa mereka dibunuh oleh tombak Dewa Pembantai milik Yang Chen. Betapa memuaskannya, betapa memuaskannya. Haha, sungguh mengasyikkan, sungguh menakjubkan. Tombak Dewa Pembantai berteriak dengan sangat puas. Sudah lama sejak terakhir kali terasa begitu nyaman, membunuh ratusan orang dalam satu tarikan napas, termasuk beberapa seniman bela diri setengah langkah bumi. Langsung membunuh. Ketika tombak Dewa Pembantai bergerak, kekuatannya sungguh luar biasa. Pada saat ini, seluruh tempat kejadian hening, dan suara jarum jatuh dapat terdengar dengan jelas. 70% seniman bela diri yang tersisa menelan ludah dengan gugup, menutup mulut mereka dengan patuh. Ketakutan memenuhi mata mereka karena mereka semua belum pulih dari kekuatan serangan tombak Dewa Pembantai tadi. Yang Chen, yang memegang tombak Dewa Pembantai, dengan mata merah darah dan keadaan panik, tampaknya juga memasuki keadaan panik setelah pembantaian massal dengan tombak Dewa Pembantai. Dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, kalau kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya." Sekarang, siapa lagi? Pada saat ini, mereka yang tadi berteriak ingin membunuh Yang Chen dengan patuh menutup mulut mereka. Pada saat ini, keheningan terjadi. Tidak ada orang kedua yang berteriak untuk mengambil nyawa Yang Chen. Bab 809, Penyamaran dan Pelarian. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa penampilan seperti itu hanyalah ilusi belaka. Kenyataannya, setelah menggunakan tombak Dewa Pembantai, Yang Chen sudah kehabisan tenaga, ki sejatinya benar-benar habis. Wajahnya semakin pucat, hanya bertahan dan menopang dirinya sendiri dengan susah payah. Selain itu, Yang Chen tahu, begitu dia menggunakan tombak Dewa Pembantai, dia pasti akan mendapat masalah besar. Lari. Yang Chen tidak ragu-ragu. Meskipun tombak Dewa Pembantai sangat kuat dan dahsyat, dengan menggunakannya, dia dapat langsung membunuh seorang seniman bela diri alam bela diri setengah langkah bumi yang kuat. Namun, dia tidak mungkin bisa membunuh semua orang di sini. Sekarang semua orang telah terintimidasi olehnya, dia harus memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Bagaimanapun, orang-orang ini bukanlah orang bodoh, dan cepat atau lambat mereka akan menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan tembakan kedua. Mereka juga akan menyadari harta karun yang luar biasa di tangannya, tombak Dewa Pembantai. Jimat perjalanan langsung 1000 mil, Yang Chen menggenggam erat jimat itu, satu-satunya penyelamatnya. Tanpa ragu, dia merobek jimat perjalanan instan 1000 mil, dan seketika itu juga, sosok Yang Chen tiba-tiba menghilang, lenyap di tempat. Hah, Yang Chen menghilang. Yang Chen sudah pergi. Dia kabur, kami semua takut. Meskipun tembakan Yang Chen tadi sangat kuat, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah batasnya. Dia pasti tidak bisa melepaskan tembakan kedua. Intinya adalah tombak di tangannya, mungkinkah itu benar-benar tombak Dewa Pembantai? Tombak Dewa Pembantai, tombak Dewa Pembantai. Yang Chen benar-benar penerima manfaat terbesar dari perjalanan alam rahasia ini, dia mendapatkan tombak Dewa Pembantai. Semua seniman bela diri ini menjadi gila. Mendengar 3 kata, tombak Dewa Pembantai, dan menggabungkannya dengan tembakan mengerikan Yang Chen sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk tidak merasa serakah. Kalau saja, tombak ini jatuh ke tangan mereka, apa jadinya semuanya? Dalam sekejap, semua seniman bela diri ini menghilang, mengejar Yang Chen dengan panik. Bahkan jika mereka tidak tahu di mana Yang Chen berada,
mereka akan mencarinya tanpa tujuan apapun dan menemukannya tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika semua seniman bela diri itu pergi, Jin Ke dan dua binatang esensi api berada dalam keadaan kacau balau. Mereka, seperti seniman bela diri lainnya, terkejut saat Yang Chen memperlihatkan tombak dewa pembantai. Tombak itu. Jin Ke menarik napas dalam-dalam, itu pasti tombak dewa pembantaian. Tidak diragukan lagi, itu pasti tombak dewa pembantaian. Kami menggunakan tombak dewa pembantai sebagai berita palsu untuk memikat banyak seniman bela diri ke dalam perangkap kami. Tanpa diduga, kami berhasil menarik keluar pengguna tombak dewa pembantai yang sebenarnya. Jika klan roh api kerajaan mengetahui hal ini, mereka pasti akan memaafkan kelalaian kami di lapisan ketiga. Dengan tombak dewa pembantai di tangan klan roh api kerajaan kami, dikombinasikan dengan pasukan binatang iblis, kami pasti dapat menghancurkan pasukan manusia. Jin Ke sangat bersemangat. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa melanjutkannya? Tanya binatang roh api tinggi. Jin Ke berkata dengan suara pelan, sekarang kita harus bertindak. Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan berita tentang tombak dewa pembantai. Kita tidak bisa membiarkan berita ini menyebar. Kita katakan saja bahwa Yang Chen memiliki harta karun tertinggi, tetapi lebih baik jangan biarkan semua orang berpikir bahwa Yang Chen memiliki tombak dewa pembantai. Kalau tidak, pada akhirnya itu akan jatuh ke tangan manusia dan akan sulit bagi suku binatang roh api kita untuk mendapatkannya. Maksudmu, membunuh semua orang yang tahu tentang tombak dewa pembantai? Binatang roh api tinggi bertanya dengan ragu. Ya, bunuh saja mereka yang tahu tentang Yang Chen. Jin Ke menjilat bibirnya. Binatang roh api tinggi juga sama bersemangatnya, kalau begitu, mari kita lakukan sekarang. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaan kita, jika tidak, keadaan akan menjadi kacau. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Yang Chen? Kita harus bergegas dan menangkapnya. Tidak perlu terburu-buru, jangan lupa bahwa kita bisa mengawasi orang bermarga yang ini sepanjang waktu, Tepat saat Jin Ke hendak mencari Yang Chen, gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Keduanya dapat melacak pergerakan semua orang di lapisan kedua kapan saja sebagai anggota klan binatang esensi api. Oleh karena itu, mereka tidak gelisah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, apa yang terjadi? Tanya binatang roh api tinggi. Pergi. Jin Ke menggertakkan giginya, aku tidak dapat menemukan jejak Yang Chen, dia seperti menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin meninggalkan lapisan kedua secepat itu. Kami telah mempelajari jimatnya, paling jauh, dia bisa menempuh jarak 1000 mil. Alam rahasia lapisan kedua begitu luas, bagaimana dia bisa melarikan diri? Binatang roh api tinggi itu merasa cemas. Teknik mengubah wajah, atau metode lain, sial. Kita baru saja kehilangan kesempatan untuk mengawasinya, dan dia kabur tepat di bawah hidung kita menggunakan teknik mengubah wajah. Cepat, temukan dia. Jin Ke tidak bisa menenangkan dirinya. Jika mereka terus-menerus mengawasi Yang Chen, mereka akan tahu seperti apa rupanya setelah menggunakan teknik mengubah wajah. Namun, dengan kesalahan singkat itu, mereka kehilangan jejak Yang Chen. Di lapisan kedua yang luas, hanya beberapa orang yang berkumpul di pintu masuk ke lapisan ketiga, berusaha membunuh Yang Chen. Orang-orang yang tersisa terlibat dalam berbagai adegan yang bersahabat dan bermusuhan, seperti membunuh, menjarah, mengobrol, dan sebagainya. Tidak lama setelah Yang Chen melarikan diri, seorang wanita muda buru-buru melarikan diri ke dalam wilayah di lapisan kedua. Wajahnya ditutupi cadar, memberinya aura misterius, mendorong orang lain untuk ingin menyingkap cadarnya untuk melihat wujud aslinya. Wanita ini tak lain adalah Qin Yin, sang suci dari sekte teratai hijau, yang dikenal oleh Yang Chen. Pada saat ini, dia nampaknya menghadapi beberapa masalah kecil. Hahaha, Qin Yin, kemana kau mencoba melarikan diri? Aku hampir tidak percaya kau benar-benar berhasil menembus pelindung dan memasuki lapisan kedua. Itu takdir, semuanya persis seperti yang direncanakan oleh Tetua Agung. Sayang sekali saat kau memasuki lapisan kedua, kau ditakdirkan untuk mati. Di belakang Qin Yin, seorang pria paruh baya tertawa mengejek, memegang pedang perak berkilau di tangannya, dengan niat membunuh yang terus-menerus terpancar darinya. Wang Zuihe, sebaiknya kau pikirkan baik-baik.
Mungkin akan lebih baik jika kau dengan bodohnya menyetujui permintaan Tetua Agung untuk membunuhku, tetapi jika perbuatanmu terbongkar setelah membunuhku, apa akibatnya? Qin Yin berkata dingin sambil menggertakkan giginya. Orang yang mengejar dan mencoba membunuhnya adalah seorang seniman bela diri jenius yang beberapa generasi di atasnya dan memiliki usia kultivasi lebih dari 100 tahun. Dengan kekuatan yang telah mencapai tingkat kelima alam bela diri sejati, dia adalah salah satu dari kelompok seniman bela diri kedua yang telah memasuki alam rahasia Ki Ungu, yang sengaja ditanam oleh Tetua Agung. Qin Yin tidak banyak berpikir, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Tetua Agung akan menanam seseorang di dalam dirinya untuk membunuhnya. Tidak, kalau mau akurat, itu bukan Qin Yin, tapi Li Ruoxiang. Karena Qin Yin sebenarnya adalah inkarnasi eksternal Li Ruoxiang. Pada saat ini, Li Ruoxiang berhenti, karena Wang Zuihe telah menyusulnya dan menghalangi jalannya. Bab 810, Pertemuan yang Beruntung. Hal ini membuat Li Ruoxiang mengerutkan kening saat dia melihat Wang Zuihe, mendesah dalam hatinya. Kekuatan Wang Zuihe memang jauh lebih kuat dari avatarnya, membuat pelariannya sia-sia, karena dia akhirnya tidak dapat melarikan diri dari genggamannya. Jelas bahwa Wang Zuihe memang ingin membunuhnya. Meskipun ini bukan tubuh aslinya, kematian avatarnya akan sama saja dengan hancurnya kerja kerasnya selama bertahun-tahun dalam sekejap. Jika memungkinkan, Li Ruoxiang tentu tidak ingin menderita kerugian seperti itu. Akan tetapi, jelas bahwa Wang Zuihe tidak berniat untuk berdamai. Dia mencibir, Qin Yin, tidak ada cara lain. Tetua Agung telah mengundangmu berkali-kali, dan kau telah melihat ketulusannya. Tetapi kau menolak untuk patuh dan memilih untuk mengikuti Li Ruoxiang, menjadi biarawati dan seorang saintes. Baiklah, tidak ada cara lain. Ketika kau bangkit di masa depan, itu tidak akan bermanfaat bagi Tetua Agung. Kau adalah duri dalam dagingnya, jadi tentu saja, aku akan menyingkirkanmu. Wang Zuihe, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Jika kau benar-benar membunuhku, apakah kau pikir Tetua Agung akan membiarkanmu pergi? Apakah kau pikir dia akan menoleransi orang lain mengetahui rahasia ini? Kau tahu betul betapa kejamnya Tetua Agung. Teriak Li Ruoxiang. Masalah tentang dia dan Qin Yin yang menjadi tubuh dan avatar aslinya tidak diketahui oleh siapapun di Sekte Teratai Hijau kecuali dia dan Zhu Hailong. Dan dia tidak pernah berpikir untuk membocorkan masalah ini untuk diceritakan kepada orang lain. Mendengar perkataan Li Ruoxiang, Wang Zuihe menyipitkan matanya, jelas sedikit terguncang, tetapi dengan cepat memutar lehernya dan berkata, Qin Yin, jangan mencoba untuk menabur perselisihan antara aku dan Tetua Agung. Karena aku telah menyetujui masalah ini, aku sepenuhnya siap. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk membahas ini denganmu lagi. Sambil berbicara, Wang Zuihe mengusap kedua telapak tangannya, wajahnya menampakkan keinginan yang rakus. Namun, Qin Yin, sungguh sayang membunuh wanita cantik sepertimu. Belum terlambat untuk membiarkanku melakukan sesuatu sebelum aku membunuhmu, hahaha. Ekspresi Wang Zuihe menjadi semakin menyeramkan. Ekspresi Li Ruoxiang tiba-tiba berubah, dan dia menatap Wang Zuihe dengan dingin, sambil berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun itu adalah avatarnya dan bukan tubuh aslinya, dia lebih memilih membiarkan avatar ini mati daripada membiarkannya dinodai. Apa yang harus kulakukan? Saintes Qin Yin, menurutmu apa yang bisa dilakukan? Apalagi yang bisa dilakukan antara pria dan wanita? Wang Zuihe tertawa terbahak-bahak, Saintes Qin Yin, kau sekarang sudah kehabisan akal. Kenapa tidak tunduk saja padaku? Raut wajah Li Ruoxiang berubah drastis, tepat seperti yang dikatakan Wang Zuihe, dia sudah kehabisan akal. Melihat Wang Zuihe mendekat, dia mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah garis hitam turun, disertai dengan kekuatan penindas yang mengerikan yang menyebar saat garis itu muncul. Apa? Wang Zuihe menjerit kaget, dan sesaat kemudian, tubuhnya hancur total saat menyentuh garis hitam itu. Dia menghilang seperti asap, dan sejak saat itu, pria bernama Wang Zuihe tidak ada lagi di dunia ini. Tak lama kemudian, seorang pria yang memegang tombak panjang jatuh dari langit. Pria itu tampak seperti orang setengah baya, tampak biasa saja, tipe orang yang mudah dilupakan setelah dilihat sekilas. Hahaha, sudah kubilang kau akan membutuhkanku. Tombak panjang itu tertawa keras.
Kau, siapa kau? Li Ruoxiang menatap pria di depannya, merasa sangat heran. Sekilas, Li Ruoxiang dapat memastikan bahwa dia memang belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Namun, melihat penampilannya yang memegang tombak panjang, dia tiba-tiba merasa bahwa pria itu sangat familiar, seperti seseorang yang dikenalnya. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa lelaki setengah baya itu sangat lemah, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Pemimpin sekte Li, aku Yang Chen berkata dengan suara rendah, penampilannya sekarang berubah karena penyamaran. Apa, kamu Yang? Mata Li Ruoxiang membelalak karena terkejut. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan semuanya kepada Li Ruoxiang dalam beberapa kata. Tepat saat dia hendak menjelaskan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi, terlalu berisiko bagiku untuk menggunakan tombak dewa pembantai 2 kali berturut-turut. Yang Chen tidak ragu-ragu dan segera memasukkan kembali tombak dewa pembantai ke dalam ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir. Yang Chen, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Aku sudah menolongmu 2 kali, dan kau memasukkanku kembali ke sana tepat setelah aku mengatur napas. Aku adalah tombak dewa pembantai, dan kau tidak tahu terima kasih. Teriak tombak dewa pembantai. Mendengar teriakannya, hampir semuanya terdengar oleh Li Ruoxiang. Tombak dewa pembantai. Li Ruoxiang tiba-tiba terdiam. Benda yang dipegang Yang Chen di tangannya adalah benda yang ingin ditemukan oleh tetua tertinggi sekte teratai hijau mereka, serta semua orang di dunia luar. Hal ini membuat Li Ruoxiang teringat rumor baru-baru ini bahwa semua orang mengatakan harta karun di lantai kedua telah jatuh ke tangan Yang Chen. Selain itu, Yang Chen juga telah menemukan pintu masuk ke lantai ketiga dan merupakan satu-satunya yang masuk dan mendapatkan keuntungan darinya. Saat dia memikirkan hal ini, Yang Chen, yang lemah, membuka mulutnya dan berkata, "Pemimpin sekte Li, aku." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, pandangan Yang Chen tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semua yang ada dalam pandangannya menghilang. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Ruoxiang kepadanya, apakah dia akan tergoda oleh kekayaan dan, seperti He Hua Wanru, membunuhnya dan merampas semua yang dimilikinya, atau apa. Dia tidak tahu. Dia benar-benar telah mencapai batasnya. Pada saat ini, tubuhnya jatuh dari langit. Yang Chen, alis Li Ruoxiang berkerut saat dia dengan cepat turun, menangkap Yang Chen dalam pelukannya. Dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia harus merahasiakan semua yang telah dilihatnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan diketahui oleh orang kedua. Yang Chen merasa seolah-olah dia telah bermimpi panjang. Dalam mimpinya, Guardian Spirit Arai hancur, Fire Essence Beast dan banyak sekali binatang iblis menginjak-injak wilayah manusia dari Great Wilderness. Perang besar kedua antara manusia dan binatang iblis pecah sepenuhnya. Dan manusia menjadi pihak yang lebih lemah. Pada akhirnya, para seniman bela diri manusia tidak mampu lagi bertahan, dan wilayah mereka perlahan-lahan dihancurkan oleh binatang esensi api dan binatang iblis. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling, menyeka keringat di dahinya sambil mendesah lega, untungnya, itu hanya mimpi. Di mana aku sekarang? Yang Chen melihat sekelilingnya dengan bingung. Kau sudah bangun. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar pelan. Yang Chen menoleh dan melihat bahwa wanita itu tidak lain adalah Saintes Qinyin dari Sekte Teratai Hijau. Yang Chen sangat mengenalnya dan menangkupkan kedua tangannya, pemimpin Sekte Li. Memiliki mimpi buruk? Li Ruoxiang bertanya. Yang Chen menarik napas. Jika itu sesuatu yang biasa saja, itu akan baik-baik saja, tetapi masalah Guardian Spirit Arai sangatlah penting, dan seperti kata pepatah, seseorang bermimpi tentang apa yang dipikirkannya di siang hari. Dia tidak menyangka akan mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Pada akhirnya, dia tidak menyangkalnya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju.